Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali bersama saya Agus di channel Agus Academy. Belajar skripsi dari nol ya. Sebenarnya nggak dari nol-nol banget ya, tapi memang itulah banyak yang belum paham ternyata ya berkaitan dengan skripsi. Meskipun teman-teman semua saya yakin dan saya percaya udah pada lulus mata kuliah metodologi penelitian, bahkan mungkin dapat A ya, tapi kenapa masih pada bingung ya? Tapi oke lah, itulah sebabnya Agus Academy itu ada ya, buat teman-teman semua mahasiswa S1 ataupun transfer ya mahasiswa S1 ya, atau mungkin yang sekarang sedang tesis, sedang menyiapkan proposal skripsi ya, atau mungkin proposal tesisnya. Baik. Pertanyaan dari AL nih sebenarnya 10 bulan yang lalu nih baru sempat saya lihat nih ya. Pak, izin bertanya, jika kedua variabel saya sudah banyak diteliti dan hasilnya sama, namun punya saya beda di analisis, beda alat ukur dan juga subjek, itu bagaimana ya Pak? Apakah masih sia-sia? Saya sudah setengah jalan Pak. Nah, jadi begini ya. Dalam video saya sebelumnya itu saya mengatakan kalau penelitian tanpa research gap itu sama aja kalian melakukan penelitian yang sia-sia. Mengapa? Karena jangan-jangan ya penelitian yang kalian lakukan ini memang udah dilakukan di orang-orang lain sebelumnya gitu. Orang-orang sebelumnya. Ya, jadi kalian hanya ngulangin aja. Cuman bedanya kalian nggak lihat secara lengkap ya hasilnya seperti apa dan seterusnya. Jadi sebaiknya yang namanya penelitian itu adalah melakukan sesuatu yang baru gitu. Atau mempunyai kebaruan lah dalam penelitian, itulah disebut research gap ya. Jadi oke, berkaitan dengan pertanyaan AL ini, variabelnya sama, kemudian udah banyak diteliti, hasilnya sama juga. Jadi ngapain dong gitu ya? Tapi oke lah, dia sudah setengah jalan dan dosen pembimbing kamu udah oke, analisnya beda itu. Ya sebenarnya itu masih beda juga sih, cuman seandainya tanya saya lebih awal, sejak awal mulai ya, awal mulai skripsi ini, saya pasti akan menyarankan tambahin variabel yang berbeda ya. Dalam hal ini adalah variabel independen ya. Independen variabelnya tambahin satu yang beda gitu. Jadi beda. Misalkan peneliti sebelumnya melakukan dua variabel yang sama gitu kan, lalu kamu sama lagi, ya jangan tambahin satu gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan penelitian sebelumnya, contohnya temperatur ya, kemudian kemudian setelah temperatur, kemudian misalkan apa lagi nih, konsentrasi misalkan seperti itu. Ya kamu misalkan bedain materialnya gitu. Nah, jadi ada 3 berbeda kan gitu. Atau mungkin bedain lagi density-nya misalkan seperti itu. Kemudian range temperaturnya kalau dari sebelumnya itu mungkin dari suhu kamar misalkan 26 atau 25 sampai dengan 70 ya. Kamu mungkin bisa tambahin ya dari 25 sampai mungkin 110 misalkan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang benar-benar berbeda gitu. Karena ya itulah fungsinya dari penelitian. Nah, penelitian sebelumnya mungkin di suhu 60 ini sudah oke gitu. Tapi apa yang terjadi setelah 60 atau setelah 70? Nah, itulah memang satu alasan yang kuat kamu melakukan penelitian itu karena ingin menentukan karakter ya pada suhu beyond 70 ya, gitu kan. Suhu 80 gimana, suhu 90 gimana, 100 gimana, 110 gimana. Nah, itu pentingnya. Jadi ada satu urgensi penelitian, kenapa penelitian itu harus dilakukan. Analisisnya jelas beda lah, harus beda gitu ya, jangan sama, itu pasti gitu. Alat ukurnya, kalau alat ukur sih memang pada intinya kan akan menghasilkan sama. Misalkan ini ya, kamu mau misalkan ngukur apa nih, ngukur kekerasan ya, pakai Brinell. Kemudian satu lagi pakai Vickers, kemudian satu lagi pakai Micro Vickers ya. Itu pun bergantung juga karakter dari materialnya, misalkan seperti itu. Apakah itu memang cocok harus dengan Brinell, apakah cocok harus Micro Vickers. Kalau misalkan kamu mau mengukur material yang mungkin dimensinya hanya berapa ya, 1 cm kali 1 cm gitu, masa iya kamu pakai Brinell gitu kan? Ya nggak mungkin kan.
alih-alih kamu mencari satu kebaruan dalam penelitian, malah skripsimu salah gitu kan. Jadi salah metode gitu. Apa? Salah metode penentuan alat ukur gitu kan. Ya kan nggak cocok gitu kan. Jadi harusnya pakai microfactor seperti itu ya. Jadi memang kadang alat ukur juga nggak begitu, bukan dianggap dalam satu kebaruan ya. Tapi yang disebutkan kebaruan lebih kepada variabel-variabel yang akan bisa dimanipulasi gitu, yang bisa dibahas lebih lanjut, yang akan memberikan pengaruh faktor-faktor apa saja seperti itu. Ya. Yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa saya bahas. Ya, tapi ya sabar gitu ya. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kurangan. Nah, kalau misalkan teman-teman semua sekiranya ada pendapat yang lain, pemikiran yang lain, Pak, saya ngalamin gini, gitu silakan aja ya, ketik aja deh di kolom komentar, insya Allah nanti saya balas atau mungkin saya bikinkan videonya seperti ini akan saya kupas. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.